Selamat datang kembali guys ke YouTube channel Press Play. Di video hari ini kita akan jelasin semua function dari Voyager 68. Jadi mungkin kalian sudah beli Voyager 68 kalian atau lagi mikir pengen beli. Video ini sangat berguna karena kalian bakal tahu semua fungsi dari Voyager 68. Kita mulai aja dulu dari bagian connectivity, di mana keyboard sini udah ada 3 tipe connectivity, yaitu wired mode, dongle yang 2.4 GHz, dan Bluetooth wireless atau Bluetooth 5.0 connectivity. Jadi kita akan jelasin satu-satu cara connect-nya. First of all, kalau mau connect apapun, kita akan fokus ke bagian side button di sini, di mana ini ada on-off button, dan di sini ada tipe connectivity-nya. Contohnya misalnya kita mau setel di wired mode, kita nyalain dulu, tapi in case of the wired mode, kalau di off juga nggak masalah. Tapi di sini kita nyalain dulu, lalu di set di bagian wired. Dan kita hanya perlu pakai kabel USB Type-C yang sudah di-connect ke PC kalian ya. Lalu dicolok di port samping. Dia akan ada bunyi seperti itu dan harusnya sudah berfungsi. So guys, sekarang kita mau bahas bagian 2.4 GHz dongle-nya. Cara connect-nya juga cukup straightforward. Seperti step yang tadi buat wired mode, kita set dari tombol side button ini ke 2.4 GHz yang ada tulisannya. Pastikan ini sudah nyala juga ya. Dan kita pakai dongle-nya, dicolok di USB port di PC kalian atau device kalian. Akan ada suara yang show that ini sudah connected juga. And that's it. Super simple connection. Oke, jadi misalnya kalian mengalami semacam connectivity issue dengan dongle kalian, simple troubleshooting-nya itu ya kalian bisa pindahin dongle kalian ke USB port yang beda, atau enggak dari keyboard juga bisa semacam reset dongle-nya dengan tombol shortcut FN dan pause ditekan, di hold, sampai light hijaunya flashing seperti itu. Nah, berarti dia lagi mencari dongle yang baru. Nah, di saat ini kita tinggal copotin dongle-nya yang sudah dicolok dan dipasang balik. Terserah mau di USB yang sama atau di port beda. Tapi selama sekitar 30 mungkin sampai semenit lah dia bakal nyari terus sampai sudah bakal connect. Dia bakal nggak flashing lagi, dia bakal full hijau doang. And that will show itu sudah bisa berfungsi dengan normal lagi. Nah, seperti itu dia mati dan dia nyala hijau lagi. And harusnya sudah connect seperti biasa. Jadi itu quick tip cara reset 2.4 GHz dongle kalian. Oke, jadi misalnya kalian pengen tinggalin dongle-nya di PC atau device apa dan kalian pengen connect ke device lain, mungkin HP atau laptop, kalian bisa pakai lewat Bluetooth 5.0 teknologi yang ada di Voyager 68 ini. Caranya juga super simple. Kita again ke side button ini, kita switch button ini ke bagian tengah, which is Bluetooth mode-nya. Lalu Bluetooth mode-nya dia bisa connect sampai 3 device guys, lewat shortcut FN, Z, X, dan C. Jadi misalnya kita pengen pairing device pertama kita tinggal hold FN dan Z, kita hold sampai bagian lampu ini tuh flashing biru, berarti dia lagi pairing, lagi cari device baru. Jadi kita ke device kita, misalnya handphone ini, kita ke bagian Bluetooth-nya, lalu dia ada di nama M68 KB 5.0 atau 3.0. Kita connect ke yang 5.0. Kita pair. And that's it. Kita sudah paired. Coba tes typing. Itu berfungsi dengan normal ya guys. Misalnya kalian pengen connect ke device berikutnya, tinggal ngulangi proses seperti tadi dengan shortcut FNX atau FNC, itu device kedua dan 3. Dan cara switchingnya kalian tinggal tap sekali ke device yang kalian mau pengen keganti. Jadi di tap sekali dia connect-nya super cepat karena dia Bluetooth 5.0 teknologi guys. Jadi guys, of course kalian tahu dari shortcut di sini tinggal pencet FNASDFGH untuk multimedia function key-nya, dan ini bisa untuk Windows dan Mac juga guys. Tapi untuk kontrol RGB-nya itu juga bisa lewat dari keyboardnya sendiri kalau kalian nggak mau lewat dari software. Dari beberapa shortcut. Seperti kalau misalnya mau ganti efek RGB-nya, kita tinggal pencet FN/. Dia akan cycle beberapa warna, ada 9 total.
Dan misalnya kalau mau ganti warnanya tinggal pencet FNP, dia akan cycle juga beberapa warna. Nah misalnya kalau mau bikin RGB-nya lebih terang, dia dikontrol dengan bracket keys ini. Ini untuk bikin makin gelap, ini untuk bikin makin terang. Bisa juga untuk efek seperti yang ini, kalau mau dibikin lebih cepat, kita pakai dengan bracket atau apostrophe semicolon ini guys. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian nggak suka RGB dan pengen matiin aja, bisa juga dari FN dan page up, dia akan matiin RGB-nya total. Nah, of course kalian notice keyboard ini tuh 65%, berarti dia nggak ada function row di atas, yaitu F1 sampai 12, atau beberapa key seperti print screen atau scroll lock dan segalanya. Itu juga ada beberapa shortcut yang sudah built-in di keyboardnya untuk activate buttons itu. Misalnya kalian pengen F4, tinggal FN dan pencet 4, atau FN8 yaitu FN8 dan seterusnya. Ada juga shortcut untuk scroll lock dan print screen itu FU dan I, dan lebih banyak lagi shortcutnya guys ada di manual kalian, atau kita taruh di screennya sekarang, silahkan di pause dan save aja dulu. Now next kita pengen ngebahas cara pakai softwarenya guys, jadi kita ganti screennya dulu ya ke PC. Oke guys, jadi lanjut lagi kita di bagian PC. Nah please first of all pastikan keyboard kalian sudah di-connect via wired mode, yaitu dengan kabel, karena ini perlu kabel untuk berfungsi. Nah kita akan download software Voyager 68 yang kalian bisa temukan di link in the description below. Kalian bakal masuk ke dalam Google Drive folder, kita tinggal ke bagian Voyager 68 software, dan download Voyager setup filenya ini. Setelah di-download dan di-install, kita akan dapat icon seperti ini, yang ada logo press play-nya, dan kita akan double klik untuk nge-launching softwarenya, dan dia bakal searching device, dan kalau di-connect dengan wired mode, dia bakal kedeteksi seperti itu. So this is the software, kita ada beberapa bagian seperti light, macro, dan main. Kita jelasin yang bagian light dulu ya. Nah ini cukup simple karena ini bagian setting RGB. Seperti shortcut yang kita ngebahas tadi, bisa di-set dari Voyager software ini juga. Tapi ada extra fiturnya di software itu, kita bisa program RGB profile kita sendiri dengan static color doang ya guys. Jadi kita tinggal ke bagian model, dan kita scroll ke bagian user picture, dan kita bisa lihat ini ada beberapa tombol yang sudah di-set ke warna apa aja. Jadi kalau kalian pengen set warnanya semua individual, warnanya beda-beda juga bisa ya guys. Contohnya kita bikin semua arrow keys-nya nih merah, dan ini kita tinggal klik sekali, bisa pilih preset atau lewat color wheel-nya juga. Tapi kita pakai preset aja. Dan di sini dia sudah mengganti warna, guys. Kalau mau reset, kita tinggal pencet reset. Dan kalau mau ganti balik ke profile-profile yang seperti biasa, kita tinggal ke ini always on, breathe, wave, dan segalanya. Nah, yang kedua fitur adalah di bagian main, di mana kita bisa hover di tombol-tombol ini untuk bikin semacam simple shortcut gitu guys. Jadi misalnya ada beberapa keys yang kita jarang pakai di keyboard ini, misalnya yang tombol pause. Nah ini kita bisa setting shortcut beberapa keys dipencet sekaligus, seperti contohnya kita akan buka task manager yang biasanya shortcutnya itu Ctrl Shift dan Escape. Dia akan buka task manager. Tapi di sini kita bisa tinggal ketik Ctrl, detik Shift, dan Enter key-nya itu Escape. Setelah kita confirm, shortcut-nya sudah diregister di keys pause ini. Jadi kalau kita pencet keys pause, dia akan launching shortcut tersebut. Nah kalau misalnya kalian nggak mau pakai shortcut itu lagi, pengen ganti misalnya, kita tinggal klik sekali ke pause, dan reset. Seperti itu, dan dia nggak bakal highlight lagi. Nah, ke bagian terakhir ini guys, yang menurut gue bagian lumayan menarik, yaitu fitur macro recording, di mana dia akan merekam keystrokes kita dan bisa di-save ke satu tombol, seperti yang kayak simple shortcut tadi, tapi ini lebih advance ya. Jadi cara recording makronya itu kita tinggal pencet start dan nge-record keystrokes yang kita mau. Contohnya kita pengen coba fungsi Ctrl A dan delete, biar kita select semua dan delete. Jadi kita tinggal pencet start, Ctrl A, delete, dan stop. Nah ini sudah kerekam. Kita juga bisa set timing-timingnya, mau dipencet berapa millisecond setelah key sebelumnya atau gimana.
Dan kalau kalian sudah puas dengan shortcut kalian atau recording macrosnya, kita tinggal klik save. Nah, di sini akan ada item baru di mana kita bisa rename juga. Kita bisa rename Ctrl A plus del biar lebih gampang di ngerti ya. Nah, jadi ini ada fungsinya, kita tinggal ke bagian main dan set ke profile ke tombol-tombol seperti simple shortcut tadi. Kita ke bagian pause, lalu ke tab yang macro ini. Dan di tab macro ini kita akan tik Ctrl A plus delete dan di confirm. Dan tombol itu bakal sudah di set dengan macro recording yang tadi guys. Jadi contohnya untuk kasih lihat kegunaannya ini kita bikin test folder, ada beberapa folder. Kita mau delete, kita tinggal hold down pause key-nya dan kita hold sampai macro recording-nya selesai. Seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau kalian pengen disable macro keys-nya itu, kita tinggal klik, lalu reset aja, guys. Dan dia akan nggak di-assign ke tombol pause-nya lagi. So, itu basically main function dari software-nya, lumayan menarik. Kalau kalian ada beberapa macros yang kalian suka sering pakai, silahkan share di comments below, karena gue tahu memang macros itu lumayan menarik pakainya, apalagi kalau sudah jago bikinnya ya. So guys, that's the full step-by-step tutorial cara pakai Voyager 68 kalian. Nah, misalnya kalian pengen tahu lebih detail lagi cara setup full untuk Mac, itu kita ada video juga. Silakan klik di kartu di atas atau link di description, kita ada video tutorial gimana setup untuk Mac, nggak beda jauh sebenarnya. But other than that, that's it for the video guys. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan comment below. We'll see you guys on the next one, and good luck, have fun!